Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang hidden story atau sejarah kekerasan. Inilah anggota dari kelompok 4. Baiklah, saya Nadila Hanifah dengan NIM 22046198. Kekerasan dalam tinjauan historis. Sejarah kekerasan mencakup rentang waktu yang panjang, dari zaman prasejarah hingga era modern, dan memberikan pandangan yang kompleks tentang interaksi manusia. Kekerasan dalam bentuk fisik dan psikologis telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarah manusia, tercermin dalam berbagai konteks budaya, sosial, dan politik. Kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik. Masa kolonial dan revolusi masih mendapat porsi kajian yang cukup banyak mengingat waktu itu kekerasan yang dilancarkan terhadap kaum pribumi telah menjadi keseharian. Sisi lain, kolonialisme menunjukkan kekerasan berbasis budaya patriarki yang sangat merugikan kaum wanita, sarina, dan tentara kolonial. Kekerasan terhadapnya tangsi pada masa kolonial Hindia Belanda di Jawa. Konsep dan istilah budaya kekerasan merupakan konsekuensi makin luas, dalam dan kompleks jenis, jumlah, dan mutu kekerasan yang dianggap bersifat hierarkis, mendasar, menular berbagai alat, metode, dan alasan pembenaran dicari untuk melegitimasikan tindakan kekerasan. Bahkan lembaga-lembaga politik telah kekerasan sebagai alat dan melembagakan kekerasan sebagai alat pemeliharaan tertib sosial order. Inilah yang menghasilkan apa yang disebut sebagai kekerasan struktural, yaitu kekerasan digunakan oleh struktur kekuasaan yang dapat berupa aparat, tentara, pemerintahan, dan atau birokrasi. Peradaban modern memang secara de jure dan de facto memberi wewenang kepada negara sebagai satu-satunya institusi yang memiliki legitimasi melakukan kekerasan. Padahal kekerasan adalah tetap kekerasan yang memiliki unsur pemaksaan, destruksi, dan pengingkaran sebagian atau seluruh kebebasan, dan tidak menjadi soal siapa pelakunya. Kajian dari sejarah kekerasan dalam sejarah Indonesia. Periode dan peristiwa penting yang menunjukkan aspek kekerasan dalam sejarah Indonesia. Pertama, masa prakolonial. Kita dapat membandingkan karakteristik, kondisi, dan pelaku kekerasan saat ini dengan yang terjadi di masa lalu. Penting untuk diketahui bahwasanya untuk mencari akan kekerasan perlu kita mengetahui terlebih dahulu kekerasan di Kepulauan Nusantara sebelum datangnya kekuasaan kolonial. Sophia Malkasain, dalam tulisannya yang berjudul Determined to Die, dia mengungkapkan tentang catatan pengelana, pedagang, misionaris, dan negarawan Eropa dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Dari catatannya bertujuan untuk mengetahui masyarakat prakolonial di Kepulauan Nusantara. Dari catatan Sophia tersebut memberikan kita informasi bahwasanya kekerasan yang seringkali brutal terjadi di seluruh lapisan masyarakat sama seperti halnya saat ini. Catatan-catatan orang Eropa ini menggambarkan adanya kontinuitas dari aktivitas kekerasan dan tingkat brutalitasnya sepanjang abad-abad itu. Di sini, orang Eropa menceritakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh kerajaan, bangsawan, suku-suku, orang biasa, dan juga pemilik budak. Baiklah, di sini saya Najmatul Zain dengan NIM 22046043 akan melanjutkan materi yang kedua tentang kajian dari sejarah kekerasan dalam sejarah Indonesia, yaitu poin yang kedua, masa prapenjajahan. Pada peperangan kerajaan di Nusantara, Suyono menjelaskan adanya rangkaian tindak kekerasan, tepatnya berupa perang yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, seperti Sriwijaya, Mataram, hingga adanya pembahasan tentang penil tentara kolonial Belanda. Pergeseran kekuasaan baik berupa perluasan wilayah
perebutan pengaruh hingga permasalahan suksesi dari sebuah kerajaan dapat dikatakan sebagai corak dan bentuk kekerasan yang terjadi pada kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara sebelum kedatangan bangsa Eropa. Masa pasca kemerdekaan. Kemerdekaan dan konflik bersenjata. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang diikuti oleh perang kemerdekaan melawan Belanda. Agresi militer Belanda pada 1947 sampai 1049 menimbulkan konflik bersenjata yang melibatkan kekerasan dan penderitaan masyarakat Indonesia. Era Orde Lama, periode Orde Lama diwarnai oleh pemberontakan DI atau TII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang menimbulkan konflik dan kekerasan di beberapa wilayah. Masa revolusi kemerdekaan adalah masa kriminalitas merajalela. Di Jakarta, gangster dan gerakan-gerakan pemuda nasionalis sayap kiri membentuk koalisasi yang memainkan peran penting antara tahun 1945 sampai 1949. Orde baru yang menggantikan Orde Lama muncul sebagai akibat kudeta dan pembunuhan besar-besaran yang menelan korban kira-kira setengah hingga 1 jiwa. Pembunuhan tersebut adalah akibat dari usaha revolusi yang gagal yang dikenal dengan sebutan G30 SPKI. Orang-orang yang diduga sebagai anggota PKI menjadi korban pembunuhan tersebut. Bagian praktik-praktik pembunuhan besar-besaran tersebut dilakukan oleh milisi-milisi bersenjata sipil seperti organisasi kepemudaan NU, pemuda militan PNI. Indikator lain fenomena kekerasan pada masa Orba adalah peristiwa kekerasan yang terjadi di Timur Timur yang dimulai pada tahun 1976 ketika Timur Timur dianeksasikan oleh Indonesia. Sudah peristiwa yang tersebut integrasi oleh pemerintah Indonesia tersebut, penduduk Timur Timur melakukan serangkaian perlawanan ABRI, merespon dengan melakukan operasi militer sampai sekitar tahun 1980. Selama periode pendudukan tersebut, jumlah korban jiwa di Timur Timur diperkirakan berjumlah 200.000 jiwa. Salah satu alasan invasi Timur Timur tersebut adalah adanya kekhawatiran pemerintah Orba bahwa kelompok sayap kiri Timur Timur akan memberikan tempat yang aman bagi PKI. Di banyak tempat, rezim Orde Baru terlihat melancarkan kebencian terhadap kelompok-kelompok sayap kiri dan juga gerakan-gerakan Islam. Komando Jihad 1977, Gerakan Jamaah Imran 1981, Kerusuhan Tanjung Priok 1984, Operasi Gerakan Aceh Merdeka. Konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka di Aceh menimbulkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Studi tentang sejarah kekerasan di Indonesia memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya memainkan peran dalam kejadian-kejadian tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membantu dalam mengidentifikasi pola-pola kekerasan, akar penyebabnya, dan pelajaran yang dapat diambil untuk mencegah kekerasan di masa depan serta membangun masyarakat yang damai dan berkeadilan. Itulah hasil persentase kami. Terima kasih telah menonton.